Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Crystal Palace versus Arsenal, 10 pemain The Gunners menang 1-0. Laga Crystal Palace versus Arsenal dipentaskan di Stadion Selhurst Park. Martin Odegaard menentukan kemenangan meriam London usai mencetak satu-satunya gol dari titik putih pada awal babak kedua. Arsenal bermain dengan 10 pemain saja setelah Takehiro Tomiyasu di kartu merah wasit sejak menit ke-67. Meski begitu, Arsenal mampu meredam serangan-serangan tim tuan rumah sehingga keunggulannya tetap terjaga sampai laga bubar. Dengan kemenangan ini, Arsenal berhak naik 4 strip ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Pasukan Mikel Arteta itu mengkoleksi 6 poin, sama dengan Brighton dan Manchester City di urutan 2 teratas. Sementara itu, Crystal Palace nangkring di peringkat ke-11 dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan pertamanya. Bologna versus AC Milan, Rossoneri menang 2-0. Laga pamungkas pekan pembuka Serie A mempertemukan Bologna versus Milan. Duel berlangsung di Stadion Renato Dall'Ara. AC Milan membuka skor pada menit ke-11 lewat aksi Olivier Giroud. Tim tamu menggandakan keunggulan di menit ke-21 lewat gol Christian Pulisic. Bologna tak mampu mencetak gol balasan hingga akhir pertandingan. Laga tuntas untuk kemenangan AC Milan 2-0. Kemenangan ini membawa AC Milan ke urutan keempat klasemen sementara Liga Italia dengan 3 poin, sedangkan Bologna jeblos ke peringkat 16. Liverpool ajukan banding atas kartu merah McAllister. Alexis McAllister mendapat kartu merah saat Liverpool menjamu Bournemouth akhir pekan lalu. Mantan wasit Liga Inggris Dermot Gallagher menganggap keputusan wasit memberi kartu merah Alexis McAllister keliru. Mantan gelandang Brighton ini tak sepantasnya mendapatkan kartu merah karena situasi pelanggaran terjadi saat perebutan bola dalam kondisi 50-50. McAllister terancam hukuman larangan bertanding di 3 pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya. Melansir BBC, Liverpool memutuskan banding atas sanksi tersebut. Liverpool telah menyampaikan banding mereka kepada Federasi Sepak Bola Inggris. Andai bandingnya diterima, Alexis McAllister bisa diikutsertakan pada pertandingan berikutnya menghadapi Newcastle United. Manchester City sepakati transfer Jeremy Doku. Manchester City dikabarkan telah menyepakati transfer Jeremy Doku dengan Rennes. Nilai transaksi tersebut sekitar 55,5 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Kabar transfer tersebut dilaporkan media-media Inggris seperti The Athletic dan Sky Sport. Doku diproyeksikan sebagai pengganti Riyad Mahrez yang hijrah ke Liga Arab Saudi musim panas ini. Lukaku tak akan kembali ke Italia. Di mana Romelu Lukaku akan bermain pada musim ini belum diketahui, namun CEO Inter Milan BP Marotta percaya Lukaku tidak akan kembali ke Serie A. Ada target-target yang Anda kira Anda akan mendapatkannya, tetapi pada akhirnya tidak terjadi, sahut Marotta yang dikutip Calcio Mercato. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Lukaku meninggalkan sebuah kekecewaan besar. Saya tidak tahu kemana dia akan pergi sekarang. Tidak ada banyak opsi yang tersisa. Saya kira dia tidak akan kembali ke Italia karena hanya ada 10 hari tersisa. Marotta menyimpulkan. Presiden RFIF minta maaf usai cium pemain timnas putri Spanyol. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol Luis Rubiales bikin heboh usai mencium pemain putri Jennifer Hermoso. Dia meminta maaf atas aksinya tersebut. Insiden itu terjadi di saat timnas putri Spanyol menjadi jawara Piala Dunia Perempuan 2023.
La Roja menang 1-0 atas Inggris pada partai final yang berlangsung di Stadium Australia Sydney. Apa yang terjadi di sana tidak dipahami di sini. Kami melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, normal, dan sama sekali tidak ada etikat buruk. Namun di luar sepertinya ada kehebohan. Tentu saja jika ada orang yang merasa dirugikan oleh ini, saya harus minta maaf. Tidak ada pilihan lain, kata Rubiales dilansir dari Marca. Resmi, MU umumkan lepas Mason Greenwood. Manchester United telah mengambil keputusan terkait Mason Greenwood yang sempat tersandung kasus pemerkosaan dan tindak kekerasan. Hari ini Senin 21 Agustus 2023, Setan Merah menyatakan tak akan menggunakan jasa Greenwood lagi dan keduanya sepakat berpisah jalan. Sempat ada penolakan keras di lingkungan MU, terutama dari tim wanita dan kalangan penggemar perempuan, saat beredar rumor penyerang 21 tahun itu akan kembali ke tim. Messi langsung berpeluang treble winners di Inter Miami. Lionel Messi baru saja menyumbang trofi Leagues Cup 2023 untuk Inter Miami. Selanjutnya, Lionel Messi masih berpeluang memenangkan 2 gelar lagi bersama Inter Miami. Gelar itu datang dari ajang-ajang US Open Cup 2023 dan tentu saja Major League Soccer. Di US Open Cup 2023, Inter Miami sudah menjejak sampai semifinal. Klub milik David Beckham itu akan melawan FC Cincinnati 23 Agustus mendatang. Sementara di MLS, Inter Miami saat ini memang masih terbenam di dasar klasemen tim wilayah timur. Dengan masih ada 12 laga tersisa di wilayah timur, Inter Miami masih punya kans lolos ke playoff dan memenangkan gelar MLS. Diego Simeone siap-siap kalau ada pemainnya dibajak miliuner. Saudi Pro League menjalankan operasi besar-besaran untuk mendatangkan pemain bintang. Godaan uang banyak dari Arab Saudi menjadi daya tarik tersendiri untuk pesepak bola sekarang ini. Salah satu pemain Atletico Madrid, Yannick Carrasco dan Rodrigo de Paul, menjadi incaran salah satu klub Arab Saudi. Dengan bursa transfer Eropa masih 2 pekan lagi, Simeone akan pasrah kalau ada pemainnya yang dibeli oleh pemilik klub yang banyak uang. AC mati, pemain Milan tak masuk ruang ganti saat jeda babak. Hal unik terjadi pada pertandingan AC Milan melawan Bolonya Selasa 22 Agustus. Saat babak pertama usai, para pemain Milan tidak masuk ke dalam ruang ganti pemain. Menurut laporan DAZN, para pemain Milan berada di pinggir lapangan karena AC di ruang ganti pemain mati. Oleh karena itu, Stefano Pioli dan stafnya memutuskan untuk beristirahat di pinggir lapangan. Mikel Arteta suka cara menang saat melawan Crystal Palace. Arsenal susah payah untuk mengalahkan Crystal Palace di pekan kedua Liga Inggris. Manajer Arsenal Mikel Arteta tak masalah timnya menang dengan susah payah. Bahkan Arteta memuji penampilan timnya yang main dengan 10 pemain di sisa waktu. Saya senang dengan cara menang seperti ini. Cara kami bermain di babak pertama melawan tim yang sangat susah ditembus lewat permainan terbuka. Kami mendominasi pertandingan dengan 10 pemain dan tidak kebobolan, ucap Arteta dikutip dari BBC. Cetak brace Andrea Belotti berbeda dengan musim lalu. Hasil imbang AS Roma ini menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi salah seorang penyerang Giallorossi, Andrea Belotti. Pasalnya, dalam laga ini, Belotti mencetak kedua gol AS Roma. Catatan 2 gol pada laga ini menjadi brace perdananya selama berseragam AS Roma. Ia mengaku merindukan sensasi seperti itu. Saya merindukan jadi diri saya sendiri. Musim lalu, jelas menjadi sesuatu yang sulit. Saya juga tidak pernah fit 100% musim lalu, ujar Belotti dikutip dari Football Italia. PSG dan Kylian Mbappe akan raih kesepakatan baru dalam waktu dekat. PSG dan Kylian Mbappe dikabarkan akan meraih kesepakatan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Kesepakatan ini sendiri kabarnya akan memuaskan untuk masing-masing pihak. Dilansir dari The Times, kesepakatan itu mencakup adanya kompensasi besar apabila Mbappe akhirnya benar-benar cabut dari klub.
Dari kontrak baru itu, PSG akan mendapatkan kompensasi sebesar 150 juta pound sterling dari musim terakhir kontrak baru sang pemain. Lalu apabila Mbappe tak menaikkan kontrak baru, dia akan mendapatkan penawaran sebesar 85,5 juta pound sterling yang akan diberikan kepadanya karena bonus kesetiaan. Masih belum diketahui secara pasti seberapa lama durasi kontrak baru yang akan diberikan kepada Mbappe oleh PSG. Samu Omorodion, striker baru Atletico pengganti Alvaro Morata. Atletico Madrid resmi mengumumkan kedatangan penyerang muda timnas Spanyol U19 Samu Omorodion. Los Colchoneros merekrutnya dari tim junior Granada dan langsung diikat kontrak berdurasi jangka panjang. Mundo Deportivo melaporkan Atletico Madrid menebus Samu Omorodion senilai 6 juta euro, belum termasuk bonus-bonus yang totalnya mencapai 1 juta euro. Samu Omorodion merupakan rekrutan ke-6 Atletico pada bursa musim panas ini. Xavi puji Ilkay Gundogan karena miliki DNA Barcelona. Pelatih Barcelona, Xavi, baru-baru ini memuji performa Ilkay Gundogan yang ia nilai telah memiliki DNA Barcelona. Xavi memberikan pujian tersebut setelah kemenangan Barca akan Cadiz di kompetisi La Liga. Ia bisa membuat perbedaan di dalam permainan dan selalu melakukan keputusan yang tepat di lapangan. Barca mendapatkan Gundogan adalah keputusan terbaik yang menjadi sebuah pembeda di skuad ini, ujar Xavi. Ucapan perpisahan Mason Greenwood untuk Manchester United. Dengan resminya pemutusan kontrak Mason Greenwood dari Manchester United, sang pemain akhirnya memberikan ucapan perpisahan untuk klubnya tersebut. Keputusan yang keluar hari ini adalah keputusan bersama dengan Manchester United. Ini keputusan yang terbaik untuk kami dan saya akan melanjutkan karir saya jauh dari Old Trafford, di mana saya tak akan menjadi gangguan bagi klub. Saya amat berterima kasih atas dukungan klub ini, ujar Greenwood. Pekan ini, Facundo Pellistri bakal cabut dari Manchester United. Spekulasi masa depan Facundo Pellistri memasuki babak baru. Sang winger dilaporkan sedikit lagi akan meninggalkan Manchester United. Dilansir The Telegraph, Manchester United dan Pellistri dikabarkan sepakat agar sang pemain dipinjamkan ke klub lain di musim panas ini. Erik ten Hag dikabarkan menyukai pemain asal Uruguay tersebut, namun ia menilai permainan Pellistri masih belum matang karena kurang jam terbang. Manchester United saat ini sedang berdiskusi dengan Sheffield United. Klub promosi EPL itu dilaporkan sangat tertarik untuk menjadikan sang winger bagian dari lini serang mereka. John Stones absen bela Manchester City hingga akhir September. Pelatih Manchester City Josep Guardiola baru-baru ini telah membagikan kabar buruk untuk para penggemar klub. Ia telah mengkonfirmasi bahwa bek andalan mereka, John Stones, akan absen hingga jeda internasional karena cedera. Pemain berusia 29 tahun itu mengalami cedera otot saat menjalani latihan pramusim. Pep Guardiola tengah menghadapi masalah cedera tambahan dengan gelandang asal Belgia Kevin De Bruyne harus absen setidaknya selama 4 bulan setelah mengalami cedera hamstring. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!